Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya Indi akan membawakan acara fokus volume yang kedua pada hari ini dengan narasumber yang sangat keren. Nah, sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah nonton Fokus yang volume pertama itu tahu mungkin ya Fokus itu apa. Dan tapi di sini aku mau menjelaskan kembali Fokus itu apa. Jadi Fokus itu merupakan salah satu program kerja dari Departemen Kewirus, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah IKOPIN, dan Fokus itu singkatan dari Forum Obrolan Kewirausahaan. Jadi hari ini tuh aku dengan narasumber kita pada hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar kewirausahaan seperti itu. Nah, sebelum kita sapa narasumbernya, di sini saya akan membacakan dulu CV dari narasumber kita pada hari ini. Nama narasumber kita yaitu Susi Susanti SPD, tempat tanggal lahirnya Cilacap 16 Oktober 1994, riwayat pendidikan SDN 1 Tambaksari, SMP Anak Soleh Wanareja, SMAN 1 Majenang, dan beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Galuh Ciamis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Status narasumber kita hari ini sudah menikah ya teman-teman, dan alhamdulillah sudah dikaruniai satu anak. Nah, tempat tinggal saat ini di pesantren MD Mattahilah Ciamis, dan tempat mengajarnya di SMA IT MD Mattahilah Ciamis. Dan beliau merupakan seorang owner dari bisnis yang dinamakan SS Collection Muslim Store. Nah, berikut tadi ya CV-nya dari narasumber kita. Sapa dulu nih narasumbernya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Aku enaknya nanti manggilnya apa ya? Kakak, teteh, apa ibu? Teteh aja boleh, biar lebih muda. Ya. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Teteh boleh memperkenalkan diri? Ya. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, tapi bukan pemain bulu tangkis ya. Usia 27 tahun sekarang. Alhamdulillah. Kesibukan saat ini mengajar, bermain bersama anak. Tuh malah ikut sekarang anaknya. Terus online shop juga. Anaknya baru usia 3 tahun. Tinggalnya sekarang di pesantren MD Fathahilah ya Teh. Iya. Jadi emang benar-benar ini ya hebat banget, udah mengajar, terus jadi ibu rumah tangga juga, sekaligus jadi owner dari bisnis collection. Nah, sekarang aku mau nanya, kan itu tadi ya di CV-nya tertulis ada nama bisnisnya itu, nama usahanya itu SS Collection Muslim Store. Nah, boleh diceritain nggak? Itu tuh apa gitu, produknya itu ada apa aja? Dilihat dari namanya mungkin itu khusus bagi seorang muslim. Nah, terus kita pengen tahu aja gitu produknya apa aja gitu di SS Collection Muslim Store itu. Betul ya Teh, apa yang dikatakan oleh Teteh tadi. Jadi kan ada collection Muslim Store, berarti toko yang mengoleksi produk-produk muslim atau muslimah ya Teh.
Nah, di depannya ada SS. SS itu singkatan dari Susi Susanti. Jadi produk-produk koleksi muslimah itu milik Susi Susanti. Nah, produknya jualan gamis, kerudung, aksesoris perempuan, bros misalnya, terus kaos kaki, handshock. Ada juga sekarang ditambah lagi tuh jualan permata mutiara gitu. Pokoknya segala sesuatu kebutuhan muslimah itu lengkap. Jadi kalau ada yang niat cuma mau beli gamis awalnya ya, tiba-tiba saya tawarkan, nih kerudungnya juga ada, brosnya juga ada, kaos kakinya, handshocknya mau sekalian biar lengkap dari ujung kepala sampai kaki gitu ya. Nah, jadi insya Allah cukup lengkap. Yang dibutuhkan oleh seorang muslimah itu sangat lengkap gitu ada. Nanti bagi teman-teman di rumah yang misalkan perlu gamis atau kebutuhan seorang muslim, insya Allah ada katanya komplit di SS Collection Muslim Store ya, gitu ya Teh? Iya Teh. Nah, terus pengen tahu juga nih, awal mula Teteh merintis bisnis Teteh itu gimana? Apa itu Teteh mulainya itu dari waktu sekolah, atau misalkan bareng-bareng join sama suami setelah nikah, atau join sama teman, apa sendiri? Kalau belajar bisnis itu udah dari SMA juga belajar bisnis sih sebenarnya. Kalau SMA jualan pulsa ya. Kalau pas kuliah, kalau kuliah itu jualan tisu, jualan keripik, jualan pulsa juga, buka jasa print juga. Jadi pas kuliah itu saya pikirnya yang penting saya bisa jajan dari hasil uang sendiri gitu, nggak dari orang tua gitu. Apa aja deh kesempatan yang ada saya ambil, peluang yang ada saya ambil, asalkan itu halal. Jadi ada kesempatan jualan pulsa, ada kesempatan jualan tisu, ada kesempatan yang lain diambil, dan uangnya dikumpulkan untuk beli printer waktu itu. Terus buka jasa print, kan lumayan ya kalau untuk mahasiswa. Nah, setelah nikah baru mulai fokus ke produk-produk muslimah, karena kebetulan pas nikah itu tinggalnya di pesantren. Nah, baru modal dikit tuh, beli handshock, beli kaos kaki, stok buat santri di sini, buat santriah di sini. Alhamdulillah laku ya. Terus kan belum terlalu kenal dunia online waktu itu. Jadi masih dijualnya ke santriah aja. Terus lama-lama nyari-nyari info tentang bisnis online. Nah, kenal tuh salah satu produk yang membuka reseller waktu itu. Tapi syaratnya itu lumayan. Suruh beli 2 gamis set yang harganya itu sekitar 400 ribuan. Nah, habis itu coba aja promosi. Nanti kalau ada yang beli 2, baru deh didaftarkan gitu. Dipromosikan aja sama saya. Dan alhamdulillah ada teman yang order 2 gamis. Nah, jadi dia bisa daftar reseller ya di brand itu. Alhamdulillah sampai ke sini sekarang masih bertahan brand itu juga. Malah tambah brandnya. Yang brand itu tadinya saya reseller, sekarang jadi subdistributor. Gitu. Awalnya sih gitu, saya jadi memang nol modal. Kalau bisa dikatakan nol modal sih nol modal ya. Karena dulu nol modal sih awalnya, berarti bukan nyetok kayaknya Teh dulu Teh. Sampai lupa tuh 2017. Kayaknya awalnya itu masuk reseller, uangnya dikumpulkan, baru nyetok. Itu sih Teh kayaknya. Iya. Berarti emang ada jiwa-jiwa bisnisnya itu dari zaman sekolah ya. Jadi alhamdulillah sampai detik sekarang tuh udah jiwa bisnisnya itu udah mantap ya Teh ya. Masih belajar sih Teh, masih tahap proses belajar juga.
Jadi emang awal mulanya itu Teteh hanya sekadar reseller dari penjual gamis dan sekarang jadi distributornya itu ya Teh. Iya Teh, dikumpulkan sedikit-sedikit untungnya. Nah iya Teh, alhamdulillah. Nah kan tadi Teteh sebut ya awalnya itu cuman masarinya nawar-nawarinya ke santri-santri yang ada di situ. Terus mungkin sekarang sudah ada di Instagram yang namanya SS Collection Muslim Store. Nah selain dua itu, cara pemasaran Teteh tuh ada gimana aja? Apa ke teman-teman alumni kampusnya atau misalkan punya Shopee atau yang seperti itu gitu? Apa sudah aja di Instagram sama di lingkungan pesantren? Ada di Instagram, ada di Snap WA ya Teh, terus di Facebook juga, pernah di Shopee, tapi sebentar tuh nyobain di Shopee karena katanya ada pajak itu ya, ada surat pajak katanya, jadi takut nanti disuruh bayar pajak tapi ngambilnya dari omset kalau nggak salah itu, jadi di Shopee berhenti tuh. Jadi cuma di Instagram, di Facebook, sama Snap WA saja. Kalau customer, kebanyakan yang beli dari luar Teh. Malah dari teman-teman sekolah gitu atau teman kuliah, jarang itu, malah kebanyakan dari orang-orang yang belum saya kenal sama sekali. Pernah juga ke Hong Kong ya, yang order itu dari Hong Kong, dari Singapura ada. Dari mana lagi dulu kalau luar negeri, dari Brunei, Malaysia itu ada, tapi rata-rata sih orang Indonesia yang jadi TKW di sana. Jadi kita itu sering Facebook atau Instagram orang lain ya, kita kira itu tuh target market kita. Jadi orang yang belum kenal kita pun bisa order kita gitu. Ya mungkin berarti hebat ya Teh, produk Teteh itu udah dikenal oleh orang luar selain orang Indonesia gitu. Mungkin itu mereka juga tahunya dari mungkin salah apa ya, kayak oh tahu dari teman, oh aku udah pernah beli ini nih, coba beli di sini, mungkin saling kasih tahu kayak Teh. Nah untuk selanjutnya itu kan banyak nih ya Teh produk halal lainnya. Kayak makanan juga banyak, makanan halal, terus barang-barang juga banyak, barang-barang yang halal. Itu apa ya, kayak kenapa Teteh lebih milihnya ke gamis atau ke handshop yang seperti itu gitu, nggak ke produk yang lain? Alasannya Teteh milih ngerintis bisnis di gamis tuh kenapa gitu? Apa mungkin itu passion Teteh gitu, apa gimana? Ya, satu memang karena saya juga suka gitu ya, suka pakai gamis, suka, jadi produk yang saya jual saya juga suka gitu. Terus yang kedua memang niatnya itu jualan itu ingin bermanfaat untuk orang lain. Apa yang kita jual ingin menjadi solusi untuk orang lain. Kan kalau lihat fenomena ya, banyak anak remaja yang katanya ingin hijrah, ingin berpenampilan syar'i, tapi suka mengeluhkan katanya kalau kita berpenampilan syar'i, kerudungnya panjang, pakai gamis, itu kayak ibu-ibu katanya. Banyak yang bilang seperti itu. Nah, saya ingin menepiskan argumen itu. Jadi, ketika kita pakai baju gamis, pakai kerudung syar'i, itu kalau modelnya bagus, gitu, seperti yang saya jual, nah itu tidak akan seperti ibu-ibu, tapi malah lebih cantik, lebih anggun. Jadi sebenarnya tujuan utama saya itu sih memudahkan orang-orang yang menginginkan hijrah, tapi berpenampilannya tetap bagus gitu. Tidak kuno gitu. Soalnya kan sekarang dinilainya kalau misalkan anak muda ya, standar aku kalau misalkan pakai gamis itu disebutnya kayak ibu-ibu. Tapi dari Teteh tuh yang modern, yang apa ya? Ya modelnya nggak kayak
zaman-zaman dulu gitu yang jadinya nanti jatuhnya kayak ibu-ibu. Ya. Betul Teh. Jadi lebih simpel tapi manis gitu, lucu. Jadi insya Allah deh nggak kayak ibu-ibu gitu. Iya, benar. Nah, sekarang kan lagi rame nih pandemi, dan banyak juga di berita-berita keluhan pembisnis itu yang gara-gara pandemi itu ada hambatan. Pasti kita juga kerasa kan hambatan atau kendala gara-gara si pandemi COVID-19 ini. Berarti kan pandemi itu dari awal tahun 2020 sampai sekarang mungkin banyak juga ya masih ada isu-isu COVID. Nah itu yang Teteh rasain bedanya sebelum pandemi sama sekarang pandemi itu pasti ada bedanya ya Teh. Itu apa? Apa ya? Bedanya pas pandemi sama sekarang. Tidak terlalu merasakan sih Teh ya untuk bedanya, karena ya meskipun pandemi, kalau orang yang beruang gitu ya tetap bisa beli produk kita asalkan kita itu terus konsisten aja upload produk gitu ya, karena kan target market kita mungkin yang kemarin si A ya yang beli. Nah yang sekarang saat pandemi mungkin orang yang lebih kaya banget misalnya, jadi yang enggak terpengaruh banget sama pandemi tetap bisa beli kan gitu. Jadi intinya jangan mengeluhkan situasi yang ada sih sebenarnya. Kalau kita yakin ya insya Allah ada gitu ya rezeki, asalkan kita terus konsisten. Jangan yang lain gara-gara pandemi kita malah ikut-ikutan stres mikirinnya gitu sampai tidak upload sama sekali gitu misalnya. Ya jangan seperti itu. Jadi memang tidak terlalu terasa sih Teh kalau menurut saya. Malah saat pandemi itu jadi ada ide yang lain. Oh orang membutuhkan masker nih, kenapa nggak coba saya jualan masker gitu. Nah jadi kan malah dapat penghasilan yang lebih gitu. Yang sebelumnya tidak pernah jualan masker, sekarang jadi jualan masker, banyak yang beli gitu. Jadi harus pinter-pinter kita melihat peluang aja sih Teh, kalau menurut saya sendiri. Jadi emang Teteh itu nggak ada kendala apapun gitu semenjak pandemi. Soalnya kan sekarang ya dilihat tuh orang-orang tuh semenjak ada pandemi itu jadi larinya tuh ke bisnis. Jadi banyak yang jualan gitu semenjak ada pandemi. Nah mungkin Teteh nggak merasakan mungkin oh iya emang banyak saingannya yang asalnya banyak yang beli gara-gara ada pandemi, dan banyak juga pesaing di bisnis mungkin jadi agak sedikit itu, tapi mungkin Teteh enggak ya alhamdulillahnya. Dan mungkin dari Teteh mah harus tetap konsisten, harus percaya sama rezeki masing-masing seperti itu ya Teh. Nah itu yang paling utama sih itu, karena banyak ya reseller di bawah saya, utamanya yang mahasiswa, katanya Teh aku update kok nggak laku-laku. Ya baru berapa kali kan update-nya, kenapa nggak terus aja, kenapa mogok gitu. Jadi sebenarnya masalah itu ada di diri kita sendiri. Ketika kita mengatakan bahwa aduh ini nggak bakalan laku, aduh ini males postingnya, aduh banyak aduhnya gitu ya. Ya bisa jadi itu malah dikabulkan gitu. Jadi harus terus memotivasi diri. Iya benar. Nah nih banyak juga ya Teh teman-teman mungkin di luar sana yang nonton juga acara Fokus itu ingin merintis bisnis gitu, ingin memulai bisnis, pengen usaha sendiri tapi bingung, takut, atau misalkan nggak percaya diri gitu, gimana caranya memulai bisnis dari nol. Teteh bisa kasih tips nggak bagi mereka yang ingin bisnis tapi selalu ada rasa takut gagal atau misalkan nggak percaya diri, itu kalau menurut Teteh gimana gitu, mulai dari pengalaman Teteh kayak awal-awal bisnis? Ya memang ya banyak orang yang takut untuk memulai bisnis, takut gagal. Nah
kalau ketakutan terbesarnya itu takut gagal, kita bisa mencoba bisnisnya itu yang nol modal. Banyak kok di online ya bisnis yang buka reseller tanpa syarat gitu ya, tanpa modal, tanpa harus mengeluarkan uang atau tanpa harus membeli barangnya dulu. Itu banyak. Kenapa kita tidak coba bisnis yang nol modal itu? Atau kalau kita kalau nggak laku misalnya barangnya, kita juga nggak rugi kan, karena nggak nol modal, malah kita dapat pengalaman gimana sih cara posting yang baik, gimana sih cara berinteraksi di sosmed yang baik gitu ya. Jadi dapat ilmu gitu. Carilah yang nol modal. Banyak sekali sekarang, termasuk di saya juga nol modal. Jadi kalau mau ikut silahkan, tinggal daftar saja ke WA saya, itu tanpa harus beli dulu, tanpa harus bayar dulu, langsung bisa ikut posting-posting. Nah, tapi kalau yang nol modal, komisinya biasanya sedikit. Nah, nanti kalau udah paham banget, bisa naik level gitu ya. Misalnya yang baru masuk bisa dikasih 10% atau 15% atau 20%, tergantung produknya, itu komisinya. Nanti kalau sudah semakin mahir, bisa nambah komisinya jadi 30% misalnya. Kan lumayan lah ya kalau untuk mengisi kekosongan gitu ya, untuk mahasiswa. Misalnya 20% dari harga baju 199.000, kan lumayan. Kalau dikumpul-kumpul nanti bisa banyak juga gitu. Ya benar. Jadi teman-teman yang atau misalkan mahasiswa yang pengen jadi reseller bisa ya Teteh. Itu syaratnya gimana Teh? Ada syaratnya? Kalau syaratnya nggak ada sih, yang penting konsisten aja, rajin posting aja. Terus kalau bisa punya Telegram, punya WhatsApp, udah itu aja sih. Nggak ribet-ribet, asalkan ada semangat sih kalau saya ya, karena saya merasakan jadi mahasiswa yang memang ingin hidup mandiri gitu ya. Gimana caranya, sempat bingung gitu ya. Jadi saya memudahkan teman-teman yang ingin hidup mandiri tanpa minta jajan sama orang tua ya, silahkan bisa hubungi saya. Oh, tuh. Bagi teman-teman yang ingin jadi reseller dari SS Collection itu bisa hubungi Teteh, nanti dikasih tahu nomor WA-nya. Nah, pengen tahu nih Teteh punya nggak idola seseorang gitu yang memotivasikan Teteh, itu siapa aja gitu? Idola itu. Terus Teteh kenapa bisa ngidolain beliau misalkan? Idola. Nggak tahu ya, dari dulu saya kalau ditanya idola, nggak tahu idola saya siapa. Sepertinya nggak ada sih Teh. Nggak ada. Emang memotivasikan diri sendiri ya, nggak dari orang lain. Iya, bukan sih. Jadi saya belajar bisnis dari SMA itu sebenarnya karena keadaan, karena kasihan sama orang tua gitu ya. Ya, jadi idola saya berarti orang tua saya gitu, yang memotivasi saya agar saya bisa mandiri gitu. Kalau idola khusus, oh dia keren, saya ingin jadi dia, enggak punya sepertinya. Iya, jadi emang yang memotivasi itu dari diri sendiri juga orang tua ya Teh ya. Nah, ya, betul. Tadi kembali lagi ya Teh ke CV Teteh. Tadi kan Teteh disebutkan bahwa Teteh tuh seorang ibu rumah tangga sekaligus pengajar, terus pengurus atau owner dari bisnis SS Collection. Nah, itu gimana tuh cara Teteh membagi waktu sebagai jadi ibu, jadi istri, jadi guru, jadi pembisnis juga? Itu gimana cara Teteh membagi waktunya? Kalau untuk ngajar kan itu kebetulan tidak tiap hari ya, karena memang sengaja ingin tidak terlalu banyak kerja di luar. Kebetulan sih kerjanya tetap di sekolah ya di sini. Cuma kan ingin fokus ngurus anak juga, karena prinsip saya, masa anak orang lain aja dididik sama kita, tapi anak kita dititipkan ke orang lain misalnya gitu ya.
Jadi saya ingin mendidik anak saya ya oleh saya sendiri gitu. Jadi cuma 3 hari di sekolah, itu juga cuma berapa jam seharinya, selebihnya main bersama anak. Nah, di sela-sela main bersama anak, saya buka-buka HP untuk posting, untuk balas chat dari customer, balas chat dari reseller. Gitu sih Teh. Kalau pekerjaan rumah tangga, berarti ya harus diselesaikan dulu pekerjaan rumah tangga. Kalau sudah selesai, kita bisa pekerja yang lain, bisnis online dan sebagainya. Gitu Teh. Jadi emang udah bisa ke-handle ya Teh, nggak keteteran gitu. Nggak kan fleksibel ya Teh kalau bisnis online. Terus pengen tahu cerita Teteh, ada nggak sih cerita yang mungkin kan kalau bisnis tuh nggak di atas terus ya Teh, ada di bawahnya gitu. Ada nggak sih cerita Teteh pasti Teteh lagi di bawah gitu saat ngerintis bisnis? Ada Teh, kan dulu-dulu itu saya bisnisnya yang ikut beberapa brand. Jadi memang sampai sekarang juga tidak memproduksi sendiri gitu ya. Jadi saya statusnya masih reseller atau agen atau subdistributor gitu ya dari beberapa brand. Nah, dulu itu saya jualannya brand-brand yang emang sering PO gitu ya Teh. Jadi bayar lunas di awal, dikirimnya sebulan atau 2 bulan kemudian gitu ke customer. Jadi customer tuh nunggu lama gitu ya. Tapi memang banyak gitu peminatnya. Jadi omset pun jadi alhamdulillah tinggi karena memang kualitasnya bagus yang dijual. Tapi kesini saya jadi suka ingat kematian gitu ya Teh. Jadi takutnya kalau saya meninggal tapi ada muamalah yang belum terselesaikan. Kan PO itu sekarang customer sudah bayar ke saya lunas, saya juga udah bayar ke pusat lunas gitu ya. Tapi dikirimnya bulan Januari misalnya. Bulan Januari baru dikirim. Dan saya akhir Desember meninggal. Nah, muamalah itu kan belum tersampaikan ya, si barang belum sampai ke customer. Meskipun uang yang di saya udah ditransferkan, kan takutnya nanti barang yang dikirim ke customer itu ada yang cacat atau bagaimana. Kan customer berurusannya ke kita ya Teh. Jadi setelah itu saya memutuskan untuk tidak jualan PO lagi. Jadi jualannya khusus ready stock dan otomatis omset pun bukan sedikit lagi ya, jadi turun gitu ya, memang jadi turun. Tapi kesini sudah mulai bangkit lagi, alhamdulillah. Nah Teh, mungkin kan dari cerita pengalaman Teteh ya dari awal bisnis gitu, pasti kan ada cerita Teteh lagi di bawah gitu. Enggak kan, kalau bisnis nggak selalu di atas ya Teh, pasti ada momennya Teteh di bawah atau gimana gitu pengalaman Teteh, cerita Teteh. Iya Teh, ada cerita pas lagi senang-senangnya tiba-tiba jatuh gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Karena dulu itu saya jualan itu banyak PO ya. Jadi pesan sekarang dikirimnya, jadi bayar lunas di awal, dikirimnya 2 bulan kemudian, kadang 1 bulan kemudian. Nah, sempat saya tuh berpikir, ini kalau saya tiba-tiba meninggal, ada muamalah yang belum terselesaikan, bagaimana gitu ya. Jadi pikir-pikir bolak-balik dan akhirnya memutuskan untuk menjual barang-barang yang ready saja. Jadi customer transfer sekarang langsung dikirim sekarang juga gitu ya. Jadi langsung selesai gitu. Tidak harus nunggu sebulan atau 2 bulan. Nah, perpindahan itu ya, perpindahan hanya jual ready stock saja, itu langsung menurunkan omset banget gitu ya turunnya. Karena sering jualan PO, tiba-tiba tidak nerima pesanan PO lagi, hanya nerima ready stock saja.
bahkan bukan customer saja, reseller, agen juga pada kecewa. Kenapa sih malah henti dengan PO? Kenapa nggak terus aja gitu? Ya itu ketakutan saya kalau misalnya saya nggak ada, tiba-tiba dipanggil, masih ada utang ke customer gitu, meskipun nantinya diproses sih sama pusat, tapi kan takutnya ada barang yang cacat sampai ke customer, kan pasti customer itu ke kita juga kan, karena kita sebagai perantara. Tapi ya tidak apa-apa, insya Allah akan terus bangkit gitu ya, perlahan bangkit karena terus konsisten gitu. Jadi memang sempat ya Allah kehilangan gitu ya, biasa omset sekian jadi sekian gitu. Itu sih teh pengalaman saya. Berarti Teteh sangat mengutamakan kualitas si produknya, nggak mau konsumen itu merasakan kecewa dengan produk yang Teteh jual. Nah, terus Teteh bisa nggak kasih motivasi gitu bagi pembisnis yang mungkin sekarang mereka juga lagi ada di bawah, lagi merasa kok omsetnya jadi turun, kan Teteh juga sama-sama pernah ngalami nih. Mungkin ada kata-kata atau kiat-kiat motivasi Teteh bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi merasa down gitu di bisnisnya itu. Gimana? Paling terus konsisten sih Teh. Terus konsisten dan pantang menyerah saja. Karena kan kalau kita konsisten, usaha itu udah menghasilkan hasil ya insya Allah. Itu paling Teh. Berarti dari tema harus konsisten sama percaya sama tadi ya, kembali lagi ke tadi harus percaya juga sama rezeki masing-masing. Berarti Teteh tuh ngejalanin bisnis SS Collection tuh udah berapa tahun? Udah dari 2017. 2017. Berarti mau ke 5 ya? Iya. 5 tahun. Itu kerasa ya Teh kan pasti hasilnya, meskipun ya mungkin dari nol, dan mungkin Teteh kan bisnisnya dari nol, itu ngerangkak dari bisnis dari nol sampai sekarang itu kan pasti kerasa ya Teh hasilnya, dan emang benar-benar nggak ngehianatin proses Teteh gitu. Itu kan pasti ada prosesnya kan, ada tahap-tahapnya, harus begini kayak tadi Teteh bilang juga. Teteh nyari info-info tentang bisnis juga, terus emang dilatih dari waktu sekolah karena mungkin itu tuntutan gitu, dan mungkin sekarang juga kan banyak ya gara-gara pandemi tuntutan juga banyak yang di PHK kerjaannya, dan jadi larinya ke bisnis, dan itu kembali juga ke rezeki masing-masing ya Teh. Betul Teh. Itu kalau biasanya kalau kita ikut PO ke Teteh itu berapa lama sih PO-nya dari PO ke ready-nya? Nah, kalau sekarang saya sudah tidak jualan PO lagi Teh. Kalau dulu ya ada yang sebulan, ada 3 bulan. Kalau sekarang tidak. Jadi sekarang khusus nerima khusus menjual barang-barang yang ready stock. Jadi kalau transfer sekarang dikirim hari ini juga atau paling lambat besok gitu Teh, jadi tidak harus nunggu lama-lama. Spesialis ready stock. Tapi Teteh ada rencana nggak atau kepingin gitu punya store, punya toko gitu, atau emang Teteh punya jadi biar teman-teman tuh pengen lihat-lihat langsung ke tempat Teteh gitu? Kalau kecil-kecilan ada Teh di sini di rumah dinas di pesantren gitu ya. Kan kalau ada untung dari penjualan dikumpulkan, dibelikan etalase gitu ya. Terus dibelikan stok, ada gamis, ada kerudung, ada kaos kaki. Ya khusus untuk santri ya di sini, dan juga bisa di-online-kan juga sih. Jadi ada stok, ada Teh, cuma nggak terlalu banyak. Ada 1 etalase, 1 lemari etalase, berarti 2 etalase sama rak dinding. Terus sedikit Teh, karena lebih fokus dropship ya.
Jadi emang kalau misalkan ada orang yang pengen lihat langsung produknya, emang bisa ya Teh, bisa diliatin si produknya langsung gitu. Iya, bisa Teh. Jadi ada produk yang ready di Ciamis gitu, ada yang ready di pusat. Jadi beda-beda pengirimannya kalau ada yang order itu, tergantung brandnya. Iya, Teteh makasih ya udah mau diajak ngobrol sama aku dari tadi, dari awal sampai sekarang. Gak kerasa udah di akhir lagi. Sekarang Teteh apa? Sibukannya lanjut ngajar atau lanjut nemenin anak main? Nemenin anak main. Tadi ya, karena tadi juga habis PAS, nggak ngajar sih, cuma ngawas doang. Oh iya. Ya Teteh, aku mau ngucapin makasih buat Teteh udah ngeluangin waktunya ngobrol-ngobrol sama kita. Terus makasih juga pengalamannya, ceritanya, dan motivasinya. Itu insya Allah sangat bermanfaat bagi kita yang nonton mungkin. Terus makasih juga udah ngasih motivasi bagi teman-teman yang mungkin mau mulai berbisnis, pengen buka usaha. Dan teman-teman jangan lupa tadi kata Tetehnya, kalau yang ingin memulai bisnis jangan takut, harus percaya diri, percaya sama rezeki masing-masing. Dan bagi yang sudah merintis bisnisnya harus konsisten ya Teh, gitu kan? Betul Teh, terus konsisten, jangan Nah, iya. Mungkin dari Teteh ada pesan buat teman-teman di rumah? Ya, buat teman-teman di rumah, khususnya anak-anak muda ya, yang masih semangat, yang ingin belajar mandiri gitu ya. Coba cari peluang di sekitar kalian, cari peluang yang tidak banyak resikonya gitu ya. Kalau misalnya ada bisnis online yang nol modal, coba deh dimulai, ikuti gitu ya. Karena kan tidak mungkin kita terus bergantung sama orang tua, minta uang sama orang tua. Orang tua itu akan bangga sekali ketika anaknya bisa menghasilkan uang untuk dirinya sendiri aja, itu udah luar biasa bahagia gitu ya. Jangan takut untuk melangkah ya, karena kesuksesan itu tidak akan datang ketika kita tidak memulai, ketika kita tidak melangkah. Itu aja Teh. Ya, Teteh makasih. Terus teman-teman juga di rumah makasih ya yang udah nyimak, udah nonton obrolan kita dari awal sampai akhir. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton fokus yang dari volume pertama sampai yang kedua ini, teman-teman bisa ngisi link kuesioner feedback di bawah. Terus makasih juga ya ke Teteh. Mohon maaf jika ada kata-kata dari aku yang kurang berkenan. Terima kasih juga kepada teman-teman, semangat terus. Terus bagi Tetehnya juga semoga sukses terus ya Teh bisnisnya. Dan teman-teman bila ada yang diperlukan mungkin bisa dilihat Instagramnya SS Collection Muslim Store. Mungkin dari aku cukup sekian. Mohon maaf, saya Indi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.